Memang tantangan kita itu, Bang, kita mesti menyingkirkan kaum non-intelektual dari politik. Prestasi kita kepada rakyat itu bukan pemimpin bawa bansos, bawa uang. Orang kan terhina sebenarnya kalau kita bawa bansos. Yang baik itu malah rakyat nyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Masih sama. Masih sama. Terima kasih Bung Fahri sudah datang lagi untuk kedua kali di Unpacking Indonesia. Ya. Terima kasih juga, Bang, diundang. Mudah-mudahan Partai Geloranya tetap maju, Amin. bisa lolos ke parliamentary threshold dan bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Insyaallah. Itu harapan kita kepada Bung Fahri dan kawan-kawan dari Partai Gelora. Bung Fahri, ini kan kita melihat situasi politik kita sekarang ini kan, kita tidak bisa mengatakan tidak ada kepastian. Tetapi kan kemajuannya belum ada. Kan gitu. Artinya kan sudah berapa bulan sebelum soal capres itu 3 calon itu kan sudah lama sekali ya. Saya kira sebelum Nasdem juga mendeklarasikan Anies Baswedan, itu 3 nama ini sudah muncul dari survei-survei. Nah, kemudian kita lihat bulan Oktober ke sini, ini sudah berapa bulan, hampir Oktober, November, Desember, Januari, Februari, udah lama sekali, hampir 8 bulan ya. Juga tidak ada kepastian, hanya bicara soal capres. Mengenai wakil presidennya siapa, ini juga belum jelas. Jadi hingga saat ini kita katakanlah sudah setahun, tidak ada pasangan presiden yang pasti. Nah, selalu kan mereka mengatakan, Bung Fahri ya, bahwa kalau kita tanya kenapa yang ini taktis, strategis, kita ngatur dulu. Kalau orang duluan yang umumkan, kita nanti belakangan. Ini pertimbangan-pertimbangan gini menurut saya sebenarnya mereka mungkin ya merasa tidak ada kemantapan di dalam partainya ataupun figurnya sendiri. Nah, ini kita mau minta tanggapan dari Bung Fahri Hamzah. Bagaimana situasi ini? Ya, ini yang saya kritik memang terkait penjadwalan di dalam pemilu yang tidak difikirkan secara baik. Harusnya seperti apa? Kan ini adalah kompetisi terpenting dalam suatu negara, dalam suatu bangsa. Karena dia adalah kompetisi terpenting, maka sebaiknya dan selayaknya mekanisme dan sistem kompetisinya itu diatur sebaik mungkin. Saya kira ada kealpaan ya secara kolektif kita semua, ya terutama mungkin pembuat undang-undang untuk mengatur penjadwalan yang baik sehingga eskalasi dan irama dari proses regenerasi kepemimpinan itu berjalan dengan cukup stabil begitu. Nah, karena kan ruang kita untuk melakukan perubahan dalam suatu negara itu kan memang cuma di pemilu. Gitu. Kalau kita lihat ada 3 komponen dalam bernegara itu yang penting, itu yang pertama itu adalah konstitusinya. Yang kedua itu adalah institusi negaranya. Yang ketiga itu pemimpin negaranya. Nah, konstitusi itu sulit kita ubah gitu. Dan dibuat sulit memang kita ubah. Karena harus ada yang tetap begitu dalam satu negara. Institusi negara juga tidak gampang kecuali kita membuat undang-undang yang mengubahnya gitu. Tapi kalau yang sudah ada biasanya tidak berubah. Gitu. MK sudah ada,
jadilah MK seterusnya. KPK aja yang oleh pembuat undang-undangnya disebut institusi ad hoc, sekarang ini sudah 20 tahun lebih ya, 21 tahun. Itu juga nggak mudah berubah. Yang mudah berubah dan diatur agar berubah rutin itu namanya politisinya, pemimpinnya gitu. Nah, ini yang meletakkan harapan baru kepada masyarakat. Wah, 5 tahun kita absen melihat pemimpin yang kita rindukan misalnya ya oleh sebagian atau oleh seluruh masyarakat. Ya tunggu aja 5 tahun kan nanti berubah. Legislatif dan eksekutif gitu. Nah, seharusnya yang berubah ini, yang rutin berubah ini harusnya mekanismenya itu dibikin supaya lebih eskalasi dan tahapannya itu dibikin enak dilihat, enak ditonton, enak dinikmati, dan kita menjadi peserta juga yang enak begitu. Kayak orang nonton Piala Dunia kan, atau Piala Eropa itu kan penyisihan-penyisihannya tuh asik itu. Tiap malam orang tuh nongkrongin TV ya kan. Wah, besok jadi cerita. Wah, semalam si ini jago nih begini. Ini ada pemain baru nih yang hebat nih begini. Terus begitu nyampe puncak kita semua bersiap-siap. Wah, ternyata yang nanti sampai ke semifinal si ini sama si ini. Begitu masuk final juga demikian. Nah, harusnya itu kompetisi politik itu diatur begitu. Gitu. Makanya kalau nggak salah di sini juga pernah saya katakan, waktu itu harusnya tahapan kompetisi dibikin 3 tahap. Tahap 1 adalah pertarungan antar partai dulu. Supaya kelihatan gitu. Paling tidak ada sesi untuk menjelaskan, kami misalnya Partai Gelora, ngapain lo bikin partai baru? Ya kan? Ini partai udah puluhan, ya kan? Kok muncul lagi? Ya kan? Untuk apa? Kan harusnya ada kesempatan untuk menjelaskan bahwa kenapa kita lahir. Sehingga nanti kita dipertemukan dengan partai lama, lalu kemudian kita berdebat. Kami lahir karena kamu gagal. Kamu partai politik punya masalah begini-begini, nggak diperbaiki. Bagaimana mengatasi partai politik sebagai sarang korupsi yang kelihatan hari-hari? Apa jawaban kalian? Kok kader partai yang ditangkap oleh KPK tambah banyak? Kenapa lembaga politik kalian semakin lebih banyak pedagangnya daripada intelektualnya? Itu kita bisa berdebat itu, Bang. Dalam tahapan pertama, yaitu menggugat eksistensi partai politik. Asiklah kita lihat dan masyarakat jadi lihat, oh, jadi saya nggak harus permanen di satu partai. Karena ada pembaharuan. Ini sebenarnya sih, pasar politik seperti ini juga nggak akan berlangsung lama. Sebab nyatanya di negara-negara yang demokrasinya matang tuh, akhirnya partai itu maksimal 5 gitu. Bahkan kayak sistem di Amerika Serikat itu cuma tinggal 2 gitu. Ada riak-riak kecil, orang bikin partai namanya Tea Party kemarin. Sekarang di Amerika ada namanya Forward Party. Tetapi intinya itu kaum Republik dan kaum Demokrat gitu. Tapi itu semua karena adanya difasilitasinya perdebatan tahap 1 antara pemimpin-pemimpin dan juru bicara partai. Nah, barulah setelah ini mungkin nggak ada pemilunya begitu ya, bisa juga di ujung diakhiri dengan adanya pemilihan partai begitu. Tahap keduanya adalah ya legislatifnya. Mau jadi anggota legislatif di semua tingkatan. Nah, berkelahi lagi gitu kan, diadu lagi. Oke, misalnya perdebatan antara anggota Dewan Jakarta, baik yang levelnya provinsi, DPRD maupun yang pusat. Misalnya tentang masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Bayangkan Indonesia ini udah jadi ibu kota 77 tahun, sejak tahun 45. Bahkan menjadi kota dagang, kemudian kota perjuangan, revolusi. Tiba-tiba mau ditinggal gitu. Pindah ibu kotanya ke tempat lain. Apa jawaban para anggota legislatif nanti ketika mereka mengawasi pemerintahan? Debatlah. Sehingga rakyat melihat, oh, kalau begitu, kalau si itu saya pilih, dia nggak punya ide. Rupanya Jakarta ini akan jadi sepi, harga tanah gua akan jadi anjlok, rumah bisa jadi tambah kacau,
tiba-tiba Jakarta ditinggalin orang, akhirnya dagang juga nggak lancar di sini. Wah, jangan pilih dia. Nah, kayak gitu-gitulah harusnya kan. Tiba-tiba Ragunan gelap. Tiba-tiba Ragunan gelap ya kan. Hewannya dijual kemana-mana. Bisa jadi itu kan. Nah, itu masuk dalam perdebatan para anggota legislatif. Tahap kedua itu. Barulah nanti istilahnya itu sesi finalnya ketika partai politik dan anggota legislatif sebagai pendukungnya itu menentukan siapa akan menjadi calon presiden. Tajamlah ini gitu. Apalagi kalau kita perbaiki lagi sistem pemilunya tidak ada threshold sehingga satu partai satu calon. Bertarunglah ini. Partai yang identitas ideologinya nasionalisme, calon anggota legislatifnya nasionalis, memilih seorang nasionalis, berdebat seorang tokoh beraliran sosialis, dan seterusnya lah gitu. Nanti kita lihat itu janji-janji calon presiden. Itu di ujung. Sehingga pemanasannya udah ada. Rakyat sudah kadung diintroduksi dengan pertarungan gagasan. Asik Bang. Nggak akan ada orang marah, nggak akan ada orang tersinggung, orang kecewa, orang emosian, nggak bakalan ada. Karena yang bertarung ini gagasan. Berbeda dengan sekarang. Tiba-tiba 8 bulan lalu ada calon yang diumumkan, calon presiden. Ini partai belum jelas ya kan. Legislatif belum ada penetapan, ini baru besok tanggal 26 ini penetapan daftar calon sementara untuk anggota dewan, DCS anggota dewan. Belum ini adalah juga sudah ada calon presiden. Yang lain bikin respon. Bahwa kalau begitu saya punya calon juga. Yang lain bikin respon, akhirnya ngumpul-ngumpul. Mau udah 2 aja calonnya. Yang ini kalau begitu kita tarik. Ini apa? Manfaatnya buat rakyat itu apa? Kan nggak ada. Nah, ini yang menurut saya menciptakan irasionalitas di dalam pemilu, yang menciptakan suhu yang tidak normal, naik turun suhu ini Bang, ya kan? Ini ibarat orang sakit ini, ya kan? Orang flu, orang demam ini, nggak jelas demamnya ini. Yang kita khawatirkan itu gitu. Nah, sehingga sebenarnya tadi saya seperti bilang sama Abang, kita ingin sebenarnya nurunkan suhu ini, tapi nggak tahu caranya. Besok tiba-tiba si ini ketemu sama si ini. Wah, suhu panas. Itu apa semuanya? Padahal kan harusnya ini semua dalam rangka kontestasi gagasan menuju puncak daripada pemilu itu sendiri. Tapi kita udah lompat begitu. Iya, jadi kalau kita lihat ini kan memang dari konteks kepentingan rakyat. Ini kan artinya miskin sekali pendidikan politiknya kan? Miskin sekali, miskin. Tidak ada pendidikan politik kepada rakyat. Rakyat disuruh untuk ya kamu ikutin aja. Ya paling tidak hanya ada membangkitkan emosi dan sentimen saja, bukan logika gitu. Ya artinya orang berpolitik dengan emosi, kemudian dia berkumpul sesama orang yang memang kadang-kadang juga bukan karena faktor ideologi barangkali atau visi misi, tapi ya faktor kesamaan kesenangan kepada satu figur kan. Nah, ini bahaya memang ke depan ya, Bung Fahri. Yang bahayanya itu ya Bang, karena begini ya, currency antara pemimpin dengan rakyatnya dalam demokrasi itu adalah gagasan. Ini alat tukarnya begitu. Kalau currency-nya itu bukan merupakan gagasan, orang cari currency lain. Dan itu yang kita lihat sekarang ini. Saya melihat sosialisasi beberapa kandidat lah, tidak semuanya ya. Itu kantong, ya kan. Hadiah, oleh-oleh, bansos, bertuliskan nama dan sebagainya. Jadi dari awal sebenarnya itu, prakondisi terhadap rakyat adalah, kalau kamu mau mengenal pemimpinmu, kenallah dari jumlah barang dan uang yang diberikan kepadamu. Gitu. Itu yang sekarang masif di mana-mana. Padahal tadi currency-nya itu adalah haruslah sesuatu yang immaterial supaya dia menjadi luhur. Kalau kita baca dalam tradisi kepemimpinan dalam agama misalnya, itu kan luar biasa, itu spiritualitas itu menjadi currency-nya. Kesolehan, kebaikan hati, ya kan? Ketenangan jiwa, keluhuran budi, ketinggian alam pikiran, itu kan yang menjadi currency antara rakyat dengan yang dipimpin. Dalam sejarah juga kita lihat demikian. Currency antara
para founding fathers kita yang banyak gambarnya di sini nih, Bung Karno, Hatta, Syahrir, Natsir, Tan Malaka dan lain-lain, itu adalah kepintaran pikiran, ketinggian cita rasa dalam hidup, kesederhanaan, ya kan? Itu yang menjadi currency-nya. Lah sekarang ini semakin kasar, materi, uang, ya kan? Bansos, ya kan? Kalau yang punya akses ke alat pertanian, traktor, ya kan? Jadi ini kan luar biasa ini kan. Jadi akhirnya kita merasa sendiri sekarang bahwa rakyatnya itu punya pikiran begini, Bang. Ini orang kan nggak jelas semua. Ambil aja apa yang bisa kita ambil, ya kan? Ngapain kita nunggu nanti juga jadi pejabat nggak jelas juga. Akhirnya currency-nya kasar, diambil lah itu. Yang jeleknya adalah pemimpinnya juga berpikir begitu. Ini orang kan kita udah kasih. Buat apa kita sungguh-sungguh bekerja buat mereka juga, ya kan? Kan udah lunas kita. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, itu yang sudah terjadi dan itu yang membusukkan relasi yang luhur antara pemimpin dengan yang dipimpin itu. Karena pemimpin itu kan kita percaya sebenarnya sebagai utusan Tuhan kepada manusia kan. Mulai dari tradisi, kalau di dalam agama itu diyakini itu pemimpin itu kan memang diturunkan Tuhan. Kita percaya atau tidak adalah keturunan Nabi Adam. Nabi Adam tuh nabi. Kan kenapa dalam agama dibuat cerita bahwa kamu itu keturunan nabi? Artinya kamu itu adalah keturunan dari keluhuran. Kalau dalam Quran bilang, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan kepada malaikat, ini aku mau turunkan wakilku di atas muka bumi. Pemimpin itu wakil Tuhan. Karena itu luhurlah perikatan perjanjian di antara mereka. Nah sekarang kalau kita membuatnya semakin tidak luhur, rusak ini barang, Bang. Makin kacau. Menyimpang dari segala aspek. Ya kan? Menyimpang semuanya. Lah itu upaya untuk memperbaiki ini kan memang tidak mudah ya, karena kita boleh dibilang setelah pada reformasi ini kan 25 tahun. Katakanlah memang kita mulai dari tadi istilah kantong bansos, kantong segala macam itu currency-nya. Itu kan dimulai sejak 2004 sebenarnya. Waktu 99 kan masih euforia ya. Nah, 2004 mulai dirasakan, jadi berarti 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun kita ini terjebak di dalam apa yang Bung Fahri bilang currency ini. Nah ini bagaimana kita mau menyelesaikan ini? Apa? Maka kemudian kita mengalami keterjebakan lanjutan, Bang. Jadi sebenarnya kan gini, begitu kita mengambil demokrasi sebagai cara kita mengelola negara itu, kita suka atau tidak dalam negara demokrasi itu sering proses kepemimpinan itu juga terjadi secara sekuler gitu. Dalam pengertian yang dipertukarkan itu memang gagasan. Gitu. Dan gagasan itu kadang-kadang ada unsur-unsur materialnya dia itu. Sebab kalau kita sudah berjanji, kadang-kadang orang minta proof terhadap janji itu secara material gitu. Apakah itu barang publik atau barang pribadi, tapi itu kadang-kadang dia mendorong kita untuk menjadi terlalu materialistik. Berbeda kalau tuntunan-tuntunan agama itu kan dia bisa dibikin imaterial gitu, ya sesuatu yang kadang-kadang tidak rasional. Nah, tapi kan kita tidak menjadi negara agama, kita kan memang niatnya itu membangun negara demokrasi. Nah, dalam tradisi demokrasi itulah yang ingin kita pastikan, perlombakanlah gagasanmu gitu. Kan itu mandatnya sebenarnya gitu. Maka perlombaan gagasan itulah yang harus difasilitasi dalam peraturan kita di dalam pemilu ya oleh para penyelenggara pemilu. Nah, tiba-tiba karena kita gagal menyelenggarakan kontestasi gagasan, orang sudah semakin materialistik ya di dalam membuat currency kepemimpinan antara rakyat dengan pemimpin. Tiba-tiba semua mengatakan, udah kalau gitu jangan terlalu demokratis. Udahlah kalau gitu disederhanakan aja. Dibikinlah, mau bikin sistem tertutup.
Ya udahlah kalau gitu yang mimpin partai aja. Karena partai itu sudah ada proses di dalamnya, akhirnya dianggap ketua partai lah mengatur negara ini, lalu kita rakyat menunggu aja apa kata daripada ketua-ketua partai ini. Sistem dibuat tertutup, kita hanya nunjuk partai, lalu partai yang menentukan semuanya gitu. Nah itu yang saya tentang dari awal, ini adalah pendulum yang salah. Justru di dalam demokrasi dengan sistem terbuka itu maksudnya supaya penentuan pemimpin itu berangkat dari kebijaksanaan rakyat gitu. Sebab di tangan rakyat, suara rakyat itulah ada keluhuran juga. The wisdom of the crowd istilahnya itu, bahwa kerumunan itu, massa itu punya kebijaksanaan yang disebut dengan kebajikan umum, ya. Public goods, ya. Public wisdom. Jadi orang itu kalau ngumpul ada kebijaksanaannya. Asalkan dia dibikin tenang, dia akan memutuskan yang benar. Sampai-sampai di dalam tradisi di Barat disebutnya itu Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu sebenarnya suara Tuhan. Karena bersama orang banyak itu ada kebijaksanaan gitu. Nah harusnya makin dibuka ruang supaya ruang kebijaksanaan rakyat untuk memutuskan itu justru yang dibuka. Nah pemimpin kita nggak percaya dengan itu. Karena menganggap rakyat sudah bisa dibeli kok, rakyat murah aja kok. Rakyat itu terserah kita aja. Nah, itu yang salah sebenarnya. Akhirnya mau balik ke pendulum, ya udah kalau gitu sentralisasi kembali. Nah, ini yang nggak boleh, Bang. Ini yang harus kita koreksi. Kalau kita serius berdemokrasi, ya memang harus fasilitas kepada rakyat. Rakyat yang harus diberi jalan dan diberi ruang. Karena pada dasarnya rakyat itu kan kalau pemimpinnya itu berdebat, senang dia. Dan kalau mereka nggak dibiasakan diracuni dengan material begitu, nggak ada masalah. Karena prestasi kita kepada rakyat itu bukan pemimpin bawa bansos, bawa uang. Orang kan terhina sebenarnya kalau kita bawa bansos. Itu kan artinya kita nggak mampu mensejahterakan dalam pengertian kemandirian rakyat untuk mensejahterakan dirinya. Lalu kita kemudian kasih bansos setiap hari. Loh itu memalukan itu. Berulang terus setiap 5 tahun. Berulang terus dianggap itu baik. Yang baik itu malah rakyat nyumbang. Dalam tradisi masyarakat demokrasi yang sudah maju, pemimpin, kau jangan sogok kami dengan uang, dengan bansos yang kecil itu. Kami rakyat ini lebih kuat dari kamu. Kami yang sumbang kamu. Dalam tradisi di beberapa negara, yang membiayai pemilu rakyat. Bukan kemudian para politisi petantang-petenteng bawa uang ke rakyat, ditempeleng sama rakyatnya. Ini kan, saya kan terbalik dalam tradisi otoriter, dianggap negara dan pemimpinnya dianggap bapak. Rakyat dianggap anak. Salah. Dalam tradisi demokrasi, rakyat itu yang bapak, rakyat itu yang ibu, gitu. Kita adalah anak-anaknya, sehingga nggak boleh kemudian kita nyogok orang tua kita. Bisa digampar gitu, saya lebih kaya dari kamu kok, sumber kekuasaanmu dari aku kok kamu yang nyogok saya gitu loh. Nah, pembalikan ini yang mesti dinormalkan kembali, Bang, di masa depan itu. Ya, jadi kan begini, banyak. Ini alasan kan, alasan orang-orang yang setuju dengan sistem tertutup mengatakan bahwa sistem terbuka ini justru peluang-peluang untuk melemahkan rakyat dengan tadi dari aspek materi yang digunakan oleh para pemimpin kepada rakyat, ini yang melemahkan rakyat. Itu bagaimana? Ya, kan kalau kita ajukan pertanyaan balik kan, suasana ini kan justru muncul karena para pemimpin tidak memberikan penghargaan kepada gagasan, ya kan? Sumbangan itu kan bukan dari rakyat kepada pemimpin, yang terjadi ini kan dari pemimpin kepada rakyat. Dan itu terjadi karena pemimpin merasa bahwa rakyat ini sudah semakin gemar dengan materi daripada dengan gagasan. Yang menciptakan kondisi ini kan adalah pemimpin. Jadi pemimpin harus introspeksi dan menjernihkan kembali pikirannya. Dan cara menjernihkan pikiran itu adalah wisdomnya dibalik dari apa yang mereka pahami. Bahwa harusnya kita justru harus semakin terbuka dengan rakyat. Rakyat itu maunya gagasan. Karena kalau ada gagasan baik dan gagasan baik itu yang memimpin, rakyat itu akan sejahtera dan dia yang nyumbang.
Jangan dibalik. Kalau rakyatnya itu semakin suka dengan sumbangan, itu artinya gagasan mengurus negaranya buruk. Kenapa gagasan mengurus negara buruk? Karena nggak pernah diperdebatkan mana yang terbaik. Akhirnya rakyatnya itu begitu terus keadaannya, susah terus menjadi komoditas setiap menjelang pemilu. Loh, ini kan mesti dibalik. Kalau gagasan baik yang muncul, rakyat jadi sejahtera, mandiri, negara yang disumbang. Tapi kalau gagasan mengurus negaranya buruk, rakyat itu susah, menderita, akhirnya pemimpin yang menjadi sinterklas. Ini yang mesti dibalik cara berpikir. Jadi kalau kita lihat pola pikir ya, apakah figur yang didukung menjadi capres atau cawapres, ini kan kita lihat lebih cenderung mengumpulkan massa, kemudian mereka orasi. Itu kan orasi ini kan bukan bicara gagasan, tetapi dia akan memilih apa yang disenangi oleh para orang yang berkumpul kan gitu. Bagaimana? Maksud saya begini, Bung Fahri, harusnya ya mereka itu duduklah beberapa orang bercerita tentang gagasan dan ide itu, kemudian ini yang disampaikan kepada rakyat kan. Jadi belum apa-apa sekarang sudah mengumpulkan massa kan. Ini menurut ini bagaimana? Jadi yang harusnya itu ada di ujung, ini kita awali kan seperti kata Bung Fahri tadi. Iya, apalagi kalau jumlah massa yang berkumpul sudah dianggap sebagai power gitu, seolah-olah secara otomatis dia sudah punya power di masyarakat. Kadang-kadang dipakai sebagai alat untuk untuk seolah-olah membuktikan bahwa memang saya besar atau banyak pendukung dan sebagainya. Sekali lagi padahal itu di ujung. Tidak ada masalah pengumpulan massa sebenarnya gitu. Tapi itu dilakukan setelah tahapan-tahapan kontestasinya itu memang betul-betul dari awal dikelola gitu. Dan sekali lagi semua itu berangkat dari pikiran dulu gitu. Makanya kan sebenarnya yang saya suka ulang-ulang tuh, orang lupa bahwa partai politik itu adalah institusi pemikiran, lembaga intelektual, bursa gagasan gitu. Tempat pikiran-pikiran terbaik mengelola kehidupan bersama itu dilahirkan gitu. Makanya para pendiri partai politik di seluruh dunia itu kaum intelektual. Ya kan? Kita di Indonesia ini juga bersyukur karena pendiri republik kita ini bukan raja-raja. Pendiri republik kita ini adalah kaum intelektual, juga bukan pedagang, tapi betul-betul kaum intelektual. Soekarno seorang nasionalis mendirikan Partai Nasionalis. Bung Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam. Syahrir seorang sosialis mendirikan PSI. Pak Natsir seorang Islamis mendirikan Partai Masyumi. Dan seterusnya, pernah ada Partai Nahdlatul Ulama. Dan lain-lain lah. Semua itu intinya adalah kaum intelektual gitu. Yang sadar bahwa memang partai politik itu adalah bursa gagasan. Tempat pikiran-pikiran itu digodok untuk menjadi cara kita ngelola negara gitu. Nah, dengan gagasan berarti memang harus semuanya dimulai dengan gagasan. Apa tantangan Indonesia sekarang? Perdebatkan dulu. Nggak usah ada masanya dulu kan, apalagi sekarang ini dengan podcast, sosial media itu kan enak. Seharusnya Bang Zulfan itu tiap harinya itu ngumpulin orang-orang itu. Ayo gimana kamu? Pakai baju partaimu di sini. Tapi pertanyaan saya adalah misalnya bagaimana kita menghadapi global challenge sekarang ini? Laut Cina Selatan misalnya. Atau perang Rusia Ukraina. Atau menguatnya blok barat dan timur kembali. Dan lain-lain lah. Kita misalnya bicara geopolitik gitu. Pemimpin partai harus ngerti tuh apa itu geopolitik. Kadang-kadang juga banyak pemimpin kita itu nggak ngerti geopolitik apa. Padahal Indonesia ini lahir oleh pemikir-pemikir geopolitik kelas dunia ini. Bung Karno itu kemampuan konsolidasinya dahsyat itu. Begitu kita merdeka, tidak lama lagi bikin konferensi Asia Afrika, bikin gerakan non-blok, bikin Konevo, bikin Ganevo, itu tokoh global gitu. Nah, kita ini mana? Gitu. Ya baru kemarin tuh ada yang bikin gempar tuh di Singapura itu Pak Prabowo pidato. Nah, kayak gitu-gitu itu kan harusnya dari awal kita ngomong. Besok ini ketimpangan agak merajalela loh. Ini kelihatan Gini koefisien kita udah tinggi nih. Ayo duduk.
pemimpin bagaimana solusi kalian? Ini yang kaya, almarhum Pak Adi Sasono dulu suka bilang sama kita, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak katanya gitu. Ini apa yang terjadi nih? Kok tiba-tiba ada segelintir orang kaya tapi yang lainnya miskin? Bagaimana solusi kalian partai politik? Ayo bahas. Bagaimana cara kita menebarkan keadilan dan pemerataan kesempatan berekonomi sampai ke tingkat kampung-kampung, desa-desa, dan seterusnya. Berdebatlah pemimpin kita di sini dan kita menonton dari jauh di layar kaca, kita bilang, oh ini orang punya isi dia dalam memimpin kita ini. Sehingga nanti kalau dia mimpin negara. Dan dengan catatan jangan pakai laptop di depannya kan. Iya dong, harus terbuka sudah. Nggak boleh baca. Nggak boleh baca. Harus di luar kepala. Memang tantangan kita itu, Bang, kita mesti menyingkirkan kaum non-intelektual dari politik. Politik ini kembali harus dipimpin oleh pencinta buku, pencinta gagasan, pencinta ilmu pengetahuan. Nggak bisa. Kita nggak bisa ganti ini. Ya, artinya pencinta itu semua bisa lewat YouTube, bisa lewat TikTok, bisa lewat Google dan semacam-macam. Tapi jangan menarinya doang, kan? Itu. Tapi ada isi nggak gitu di dalam gagasannya itu? Kan itu yang harus terus kita fasilitasi. Kalau tidak nanti orang kemudian salah paham, dianggap kepemimpinan itu transaksinya currency cash keras tadi. Sebab udah banyak sekarang ini. Kalau kita mendata pemimpin-pemimpin kita ini baik di tataran legislatif maupun eksekutif, mungkin kalau kita membaca intelektualnya itu tinggal di bawah 5%. Oh ternyata si ini terpilih karena banyak uangnya. Oh si itu kan pemilik tambang, Pak. Oh si itu kan dia punya konsesi hutan. Atau anak pejabat. Anak pejabat. Anak ketua partai. Ketua partai yang banyak uangnya. Tuh orang kok nggak pernah pidato ya, tapi kok dia terpilih terus gitu. Atau itu orang nggak pernah datang ke dapilnya kok terpilih ya. Kayak gitu juga. Nah, karena mungkin rakyat juga udah mulai mau dilayani dengan sesuatu yang real. Ada teman saya, kan kita dilantik di DPR itu kan tanggal 20 Oktober. Saya suka bercanda itu. Kawan itu di DPR nggak pernah ngomong di ruang sidang. Nggak pernah interupsi, nggak pernah menggunakan hak bertanya, apalagi menjadi inisiator hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Nggak pernah. Nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Tapi setiap tanggal 20 dia dilantik gitu di samping saya itu. Saya bilang gitu. Berarti ada currency lain kan? Nah ini yang menurut saya perlu diperbaiki ke depan gitu. Dan dia selalu bangga mengatakan saya sudah 4 periode atau 5 periode kan, tapi sebenarnya tidak berbuat apa-apa ya. Itu problem dari demokrasi kita. Nah, kita mesti overhaul ini secara seperti ini, mesti diperbaiki. Pak Jokowi itu ketika di Senayan ya, waktu Munas Projo itu apa namanya? Pro Jokowi, relawan Projo di Jokowi, Senayan kan, yang dihadiri oleh Pak Jokowi. Muni ya. Nah Muni, dia kan sudah menyampaikan juga tantangan kita ke depan ini, kita hanya tersisa nggak lama lagi. Kalau kita tidak selesaikan ini, maka 13 tahun ini kita akan mengalami kemunduran yang dahsyat sekali. Nah artinya kan Pak Jokowi itu kan sudah memberikan sen ya bahwa apa tantangan Indonesia itu. Tapi ini kan tidak ada sambutan dari para capres-capres kita ini atau para pimpinan partai kita untuk meneruskan membahas apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi gitu loh. Akhirnya kita tidak terbiasa mendiskusikan gagasan-gagasan pemimpin. Karena kita juga tidak merasa ada kewajiban untuk mendiskusikan secara intelektual gagasan pemimpin itu. Saya mempelajari kembali ya beberapa pidato Pak Jokowi, termasuk debat capres yang lalu itu saya tonton ulang semuanya itu. Sebenarnya itu ketika pemimpin itu dipaksa berdebat ya, keluar gagasannya. Dan banyak yang otentik dan orisinal juga dari gagasan para pemimpin kita ini. Gitu. Cuman mungkin ada circle yang agak, mungkin satu feodal, yang kedua juga agak pragmatis gitu ya. Sehingga elaborasi pikiran itu tidak dilakukan secara terbuka. Kritik saya juga kepada istana misalnya sampai sekarang itu juru bicaranya kan bisa dibilang nggak ada. Kalau ada juru bicaranya itu ya mohon maaf itu trennya lebih kepada provokator begitu. Reaktif gitu dan kadang-kadang itu tidak menjelaskan
arsitektur dari policy negara itu secara baik kepada masyarakat, sehingga ketika kita diskusikan pun lahirlah sebuah diskusi yang menyehatkan dan mencerdaskan rakyat gitu. Nah, soal-soal ini saya kira memang PR kita semua untuk selalu menciptakan circle kebaikan itu ya, dan kaum intelektual ini yang lebih masif gitu. Maka harusnya nanti kalau saya mengusulkan itu, juru bicara pemerintah itu nanti harus selevel menteri itu. Sebenarnya ada dalam undang-undang. Menteri Kominfo itu kalau kita baca undang-undang telekomunikasi, itu adalah juru bicara negara. Harusnya gitu. Seperti masa Orde Baru ya? Seperti masa Orde Baru, Menteri Penerangan kan. Itu diteruskan dalam undang-undang ada itu. Nah, saya pernah ngomong dulu di zamannya Pak Rudiantara, Mas udah baca undang-undangnya ada? Oh iya Mas, tapi saya kayaknya lebih ke teknokrasinya, dia bilang begitu, ke ke teknologinya, dia bilang gitu. Ya tapi nggak bisa, karena negara nggak boleh berhenti berbicara kepada rakyat, sebab satu-satunya cara rakyat itu mendapatkan edukasi politik yang sehat adalah apabila pemimpin negara itu berbicara kepada rakyat tentang hal-hal yang sehat gitu loh, untuk kita dengar dan kita diskusikan. Karena kalau sudah tidak ada itu, nanti yang didiskusikan oleh orang itu adalah itu tadi, hoak di sosial media, ya kan, omong kosong di TikTok, ya kan, hal-hal yang ngaco-ngaco yang sekarang ini tidak saja datang dari Indonesia, tapi yang datang dari luar, yang menyita waktu kita yang terbatas, sehingga sebenarnya tradisi bernegara kita hilang. Jadi yang kuat dari negara itu mulai dicabik-cabik oleh orang. Pemimpin kehilangan penggemarnya, negara juga bisa-bisa mulai kehilangan penggemar gitu. Ada pidato pendek kemarin tuh di TED ya, satu lembaga yang memfasilitasi pidatonya orang-orang pintar gitu. Ada seorang intelektual Amerika ini yang bagus sekali, dia ahli geopolitik ya, namanya Ian Bremmer namanya. Dia memprediksi bahwa pemimpin negara itu akan hilang, gitu, diganti oleh para pemimpin perusahaan teknologi, dia bilang gitu. Karena sekarang faktanya adalah pemimpin negara itu udah nggak ada yang hebat, tidak saling mendengar, tidak lagi bisa berkompromi secara baik, cita rasanya tentang tanggung jawab mengelola negara dan dunia ini melemah gitu. Akhirnya orang itu melihat mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian. Sekarang orang beralih kepada manusia seperti Elon Musk, ya kan, Sergey Brin, atau para pencipta teknologi ini seperti TikTok, Instagram dan sebagainya itu. Orang justru beralih ke situ. Sudah begitu, yang menguasai data lebih banyak mereka-mereka ini. Jadi dia memprediksi suatu hari kemungkinan negara bisa kehilangan penggemarnya, gitu ya. Pemimpin tidak lagi lahir dari negara, tapi pemimpin itu adalah para pengusaha-pengusaha teknologi dan big data ini, gitu loh. Lah kita belum kebayang itu, Bang. Kalau masa depan kita itu seperti itu, tiba-tiba negara hilang. Negara itu tidak lagi dihormati orang. Baik terutama karena pemimpinnya itu tidak lagi menegakkan satu kedaulatan. Kalau kita masih mau menyebut diri kita negara, ya, daulah begitu, daulat, kedaulatan. Kalau enggak ya sudah, berarti kita akan longgar betul. Nanti dunia akan diregulit oleh artificial intelligence. Mereka-mereka yang sekarang masuk sudah ke situ. Ya artinya kan sebenarnya seorang pemimpin itu dengan kebutuhan persoalan-persoalan perkembangan teknologi, tidak harus dia meninggalkan prinsip-prinsip ideologi, prinsip-prinsip ketatanegaraan, ya, kepentingan negara, sosial, ekonomi misalnya, itu kan tidak harus ditinggalkan kan, karena justru itu menjadi basis sebenarnya. Nah sekarang kan kecenderungannya, Bung Fahri tadi sampaikan, ada bisa kecenderungan bila mereka hanya melihat bahwa aspek teknologi ini satu-satunya, ya kan, yang mampu membangun negara misalnya, sementara aspek ini ditinggalkan, ini kan nggak boleh terjadi sebenarnya. Nah bagaimana mengcombine ini pada satu figur pemimpin yang tetap bisa berjalan bersama-sama kan gitu, Bung.
Itu dia yang bahayanya Bang, kalau currency-nya itu geser ke soal-soal atau hal-hal yang material sifatnya. Ya, pragmatis ya. Akhirnya negara kekeringan kaum intelektual. Akhirnya orang pintar itu pindah ke bisnis, pindah ke sektor-sektor swasta. Lama-lama para pemikir negara itu lebih rendah kalibernya daripada yang berkembang di luar. Gitu. Padahal kita kalau mau jadi pemimpin, kita harus lebih bijak, kita harus lebih pintar. Otak terbaik harusnya ada dalam negara, sebab ini otak yang akan meregulit kehidupan bersama gitu. Makanya dalam tradisinya kan, kalau di zaman Bung Karno sebagai pemimpin, presiden, kan kita nanya, siapa yang lebih pintar dari Soekarno? Ya nggak ada, memang dia yang lebih pintar. Memang dia yang paling pintar. Gitu. Nah harusnya itu, negara itu mentradisikan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang menonjol di atas rata-rata, lebih cerdas dari yang lain. Sehingga dia nggak minder dengan orang pintar di luar, dia nggak minder dengan orang yang punya uang di luar. Karena dia sendiri mengerti bagaimana dengan kekuatan intelektualnya itu menjadi pengelola ini semua gitu. Yang rakyat itu orang-orang pintar, ya kan, kaum intelektual, para pengusaha dan sebagainya, inovator dan sebagainya ada dalam lingkup pengelolaan dia gitu. Ya, jadi orientasi nilai dan pengetahuan ya. Yang menjadi prinsip dia. Ini gitu. Yang harus kita jaga supaya adanya dalam negara. Jadi negara itu harus menjadi tempat bagi otak-otak terbaik kan. Kalau saya lagi-lagi suka mengcompare diri dengan negara demokrasi kan. Karena kita mau menuju ke sana gitu. Saya suka kalau wisata itu di Washington DC itu. Cara mengatur. Karena Washington DC itu cuma 17 kali 11 kilometer itu. Kecil itu ya. Di sana itu ada 3 kamar gitu. Di depan White House itu ada Capitol Hill. Di belakang Capitol Hill sedikit itu ada Supreme Court. Itu ada segitiga gitu. Gitu. Kalau kita tanya, ini apa segitiga ini? Dia bilang, disinilah otak-otak terbaik bangsa Amerika itu duduk. Pembuat undang-undang, pemimpin eksekutif, pemimpin judikatif. Dia bilang, kata mereka, disinilah otak terbaik bangsa Amerika itu duduk. The best brain of the nation gitu. Sehingga the best brain itu menjadi otak bersama gitu. Collective brain of the nation. Ini di sini kata dia segitiga ini. Nah, terus di luar itu ada lingkaran. Di situ ada perpustakaan Library of Congress, ada Smithsonian dan sebagainya, itu perpustakaan, museum gitu ya. Di situ ada. Dia bilang kalau ini adalah collective brain of the country, of the nation, dia bilang ini ada collective memory gitu. Jadi bangsa itu, pemimpin atau bangsa itu terdiri dari 2 hal. Satu, memori kolektifnya atau pikiran kolektifnya, kecerdasan kolektifnya yang mengelola negara itu secara terbaik begitu. Dan di luar sana itu ada lingkaran dari memori kolektifnya yang menjaga mereka dalam kebersamaan sebagai bangsa. Ini yang bikin mereka kuat. Sehingga CEO Facebook dipanggil ke Kongres, keluar kencing dia. Kamu apa kamu? Ya kan? Dia boleh punya pengikut miliaran di luar sana, ya kan? Tapi kamu ini sebagai rakyat Amerika dipanggil sini. Situ Zuckerberg ditanya oleh seorang anggota Kongres. Zuckerberg, kamu datang ke sini tinggal di hotel semalam, dia bilang. Iya, dia bilang gitu. Kamu tinggal di kamar hotel dengan siapa dan sebagainya. Apa kamu mau share itu kepada orang, kepada kami, kepada semua orang? Dia bilang enggak. Terus kenapa kamu menyiapkan teknologi yang memungkinkan itu terjadi? Sehingga privasi orang hilang. Dia bilang gitu. Diam dia. Oh, saya tidak bermaksud. Jadi negara itu tetap punya wibawa terhadap orang-orang pinter ini gitu loh. Iya. Bukan ketergantungan. Bukan ketergantungan gitu. Jadi ini yang disebut dengan collective brain tadi dan collective memory. Orang tuh kalau datang dia lihat. Kayak kita aja. Di Jakarta ini kan ada collective memory. Ada taman mini misalnya. Kalau kita ke sana, naik itu cable car itu, wah Indonesia besar sekali ya, gitu kira-kira begitu. Nah ini yang mesti dikelola hari-hari. Dulu saya waktu di DPR pengen melembagakan ini, tapi nggak paham orang ini. Ya, waktu saya mau bikin perpustakaan terbesar di Indonesia, kemudian ada alun-alun demokrasi, orang bilang
pemborosan segala macam. Padahal negara harus dijaga, harus ada monumennya. Nah, monumen itu mesti kita buat. Nah, saya nggak tahu ini IKN ngerti nggak konsep beginian sehingga kalau dibuat tuh harus kayak begitu gitu. Ya itu artinya kan dari sekarang harus memang. Ya, Bung Fahri sudah pernah sampaikan ke Pak Jokowi kira-kira pikiran-pikirannya ini untuk IKN ya? Ya, dulu pernah saya diskusikan, tapi saya khawatir IKN itu agak kekurangan konsep-konsep dasar beginiannya itu. Terlalu banyak simbolik yang lain begitu. Padahal ini core ini ya, segitiga kolektif trias politika ini ya kan. Kemudian memori kolektif itu mau tidak mau harus dibuat di satu tempat yang memungkinkan seluruh anak bangsa kalau berkunjung ke ibu kotanya, dia ketemu ibunya. Gitu. Kenapa kita ini mudik itu, Bang Zulfan? Karena kita ingin mengetahui siapa diri kita. Dengan kembali ketemu ibu kita, ketemu keluarga kita. Gitu. Kan itu mudik itu sebenarnya. Nah, ibu kota itu sebenarnya adalah penziarah atau perziarahan. Ini adalah kota sucinya bangsa. Ada kota suci agama, ada kota suci bangsa. Ibu kota itu adalah kota sucinya satu bangsa. Sehingga kalau dia datang ke situ, dia kembali merasa, aku Indonesia. Ini ibuku, ini ibu kotaku. Gitu. Nah harus begitu kita mengelola ibu kota itu. Barulah kemudian ada yang menjaga tonggak-tonggak negara itu. Sebuah bangsa. Gitu. Baik, Bung Fahri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Insya Allah kita berjumpa lagi. Ya. Anggap aja lah kampanye ini kan. Ya, tapi memang kampanye yang bermutu, ya ada isinya, kan bukan hanya kampanye simbolik ya. Partai Gelora tetap jaya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bang, nomor 7. Nomor 7.